Halo, selamat datang di Audiobook Indonesia. Kita akan membahas demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin disebut juga dengan demokrasi terkelola. Adalah istilah untuk sebuah pemerintahan demokrasi dengan peningkatan autokrasi. Autokrasi adalah bentuk pemerintahan yang kekuasaan politiknya dipegang oleh satu orang. Istilah ini diturunkan dari bahasa Yunani autokrator yang secara harfiah berarti berdiri sendiri atau penguasa tunggal. Autokrasi biasanya dibandingkan dengan oligarki, kekuatan minoritas atau kelompok kecil, dan demokrasi, kekuasaan oleh mayoritas atau rakyat. Demokrasi terpimpin adalah istilah untuk sebuah pemerintahan demokrasi yang dengan peningkatan autokrasi dan menjadi bagian dari perkembangan demokrasi di Indonesia. Pemerintahan negara dilegitimasi oleh pemilihan umum yang walaupun bebas dan adil digunakan oleh pemerintah untuk melanjutkan kebijakan dengan tujuan yang sama. Atau dengan kata lain, pemerintah telah belajar untuk mengendalikan pemilihan umum sehingga pemilih dapat melaksanakan semua hak-hak mereka tanpa benar-benar mengubah kebijakan publik. Walaupun mengikuti prinsip-prinsip dasar demokrasi, dapat timbul penyimpangan kecil terhadap otoritarianisme. Dalam demokrasi terpimpin, pemilih dicegah untuk memiliki dampak yang signifikan terhadap kebijakan yang dijalankan negara melalui pengefektivitasan teknik kinerja humas yang berkelanjutan. Istilah itu digunakan sebagai referensi untuk periode tertentu di Indonesia. Akhir-akhir ini istilah itu juga banyak digunakan di dalam Rusia, di mana ia memperkenalkan ke praktek umum oleh pemikir Kremlin, khususnya Gleb Plavotsky. Demokrasi terpimpin berjalan berdasarkan Dekret Presiden Soekarno 5 Juli 1959 dan TAP MPRS nomor 8/MPRS/1965. Paham demokrasi ini berdasarkan paham kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, sila keempat Pancasila. Paham ini berintikan musyawarah secara mufakat, secara gotong royong antar semua kekuatan nasional yang revolusioner dengan prinsip Nasakom, nasionalisme agama komunis. Masa ketika sistem demokrasi terpimpin sempat berjalan di Indonesia. Demokrasi terpimpin adalah sebuah sistem demokrasi yang seluruh keputusan serta pemikiran berpusat pada pemimpin negara kala itu, yaitu Presiden Soekarno. Konsep sistem demokrasi terpimpin pertama kali diumumkan oleh Presiden Soekarno dalam pembukaan sidang konstituante pada 10 November 1956. Demokrasi terpimpin menurut ketetapan MPRS nomor 8/MPRS tahun 1965, yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang berintikan musyawarah untuk mufakat serta gotong royong di antar semua kekuatan nasional yang progresif revolusioner dengan berporos pada Nasakom. Latar belakang dicetuskannya demokrasi terpimpin oleh Presiden Soekarno, satu, demi keamanan nasional, karena banyaknya gerakan separatis pada masa demokrasi liberal yang menyebabkan ketidakstabilan negara. Dari segi perekonomian sering terjadi pergantian kabinet pada masa demokrasi liberal menyebabkan program-program yang dirancang oleh kabinet tidak dapat berjalan secara utuh sehingga ekonomi tersendat. 3. Segi politik, konstituante gagal menyusun undang-undang baru untuk menggantikan Undang-Undang Dasar Sementara 1950.
Masa demokrasi terpimpin yang tercetuskan oleh Presiden Soekarno diawali oleh anjuran Soekarno agar undang-undang yang digunakan untuk menggantikan UUD S 1950 adalah Undang-Undang Dasar 1945. Namun usulan itu menimbulkan pro kontra di kalangan anggota konstituante. Sebagai tindak lanjut usulannya, diadakan pemungutan suara yang diikuti oleh seluruh anggota konstituante. Pemungutan suara ini dilakukan pada tanggal 30 Mei, 1 Juni, 2 Juni 1959 dalam rangka mengatasi konflik yang timbul dari pro kontra akan usulan Presiden Soekarno tersebut. Hasil pemungutan suara hari pertama menunjukkan bahwa 269 orang setuju untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 dan 119 orang menolak untuk kembali ke Undang-Undang 1945. Meskipun suara terbanyak menyetujui opsi kembali ke Undang-Undang Dasar 1945, suara tersebut belum mencapai 2/3 dari jumlah suara, yaitu 312 suara, sehingga pemungutan suara harus diulangi. Pemilihan hari kedua menunjukkan 264 setuju dan 204 menolak. Pemilihan kedua menunjukkan 264 setuju dan 204 menolak. Adapun pemilihan hari ketiga menunjukkan 263 setuju dan 203 menolak. Melihat hasil voting, usulan untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 tidak dapat direalisasikan. Hal ini disebabkan karena jumlah konstituante yang menyetujui usulan tersebut tidak mencapai 2/3 bagian, seperti yang telah ditetapkan oleh Pasal 137 Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Bertolak dari hal tersebut, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret yang disebut Dekret Presiden 5 Juli. Isi Dekret Presiden 5 Juli 1959 berbunyi tidak berlaku kembali Undang-Undang Dasar Sementara 1950. 2. Berlakunya lagi Undang-Undang Dasar 1945. 3. Dibubarkannya konstituante. 4. Pembentukan MPRS dan DPAS. Setelah diberlakukan dekret presiden keterlibatan militer dan politik entek isan ya dilengkas ora enak kok isan entek kok. Setelah diberlakukannya dekret presiden, keterlibatan militer dalam politik dan lembaga politik kian meluas. Pada 10 Juli 1959, Soekarno mengumumkan kabinet kerja sepertiganya berasal dari militer. Partai Komunis Indonesia menyambut demokrasi terpimpin Soekarno dengan hangat dan beranggapan bahwa Soekarno mempunyai mandat untuk mengakomodasi persekutuan konsepsi yang marak di Indonesia, yaitu antara nasionalis agama dan komunis yang disebut Nasakom. Nanti Nasakom akan kita bahas lagi di sini. Silahkan klik di sini bagi yang ingin lebih lanjut tentang Nasakom. Pada 19 Desember 1961, Soekarno mengumandangkan Trikomando Rakyat. Soekarno kemudian membentuk Komando Mandala Pembebasan Irian Barat yang dipimpin oleh Soeharto. Menurut Aco Manafe, PKI menjadi pendukung utama Trikora untuk meraih simpati Soekarno. PKI juga mendukung penekanan terhadap perlawanan penduduk adat yang tidak menghendaki integrasi dengan Indonesia. Presiden Soekarno kemudian menunjuk DNID Janyoto dari PKI sebagai anggota Front Nasional untuk memperjuangkan Irian Barat. Di era demokrasi terpimpin,
antara tahun 1959 dan tahun 1965, Amerika Serikat memberikan 60 juta dolar dalam bentuk bantuan militer kepada jenderal-jenderal militer Indonesia menurut laporan media cetak Suara Pemuda Indonesia. Sebelum akhir 1960, Presiden Amerika Serikat telah melengkapi 43 batalion angkatan bersenjata Indonesia. Setiap tahun AS melatih perwira-perwira sayap kanan di antara tahun 1956 sampai 1959. Lebih dari 200 perwira tinggi telah dilatih AS dan ratusan perwira angkatan rendah terlatih setiap tahun. Kepala Badan untuk Pembangunan Internasional di Amerika Serikat pernah sekali mengatakan bahwa bantuan AS tentu saja bukan untuk mendukung Soekarno, bahwa AS telah melatih sejumlah besar perwira-perwira angkatan bersenjata dan orang sipil yang mau membentuk kesatuan militer untuk membuat Indonesia menjadi sebuah negara bebas. Era demokrasi terpimpin diwarnai kolaborasi antara kepemimpinan PKI dan kaum borjuis nasional dalam menekan pergerakan-pergerakan independen kaum buruh, petani dan petani Indonesia. Kolaborasi ini tetap gagal mencegah masalah-masalah politis dan ekonomi yang mendesak kala itu. Pendapatan ekspor Indonesia menurun, cadangan devisa menurun, inflasi terus naik, dan korupsi kaum birokrat dan militer menjadi wabah, sehingga situasi politik Indonesia menjadi sangat labil dan memicu banyaknya demonstrasi di seluruh Indonesia, terutama di kalangan buruh, petani, dan mahasiswa. Itu teman-teman masalah demokrasi terpimpin. Terima kasih. Jangan lupa subscribe untuk mendengarkan audiobook terbaru dari Audiobook Indonesia. Terima kasih.